Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan admin Gamal Komputer dan kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana menangani printer Epson L3110 yang lama tidak digunakan. Ini tintanya kosong semua. Jadi langkah pertama itu kita isi dulu tinta Epson L110 ini. Tintanya si pemilik printer membeli sendiri tinta asli sebanyak 4 tabung ya, CMYK. Jadi kita isi dulu semua tintanya. Langkah berikutnya setelah semua tinta diisi penuh, kita buka dulu bagian cover atas dari Epson L113 ini. Untuk kemudian kita akan menyedot tinta untuk semua modul cartridge secara manual. Jadi kita geser carriage atau tempat cartridge dari Epson L3110 ini. Kemudian semua tintanya kita sedot manual. Secara teori, selama proses ini jika penyedotan tintanya itu berlangsung lancar, berarti bagian dari tabung tinta penampung di bagian luar sampai ke cartridge atau ke bagian cheese itu berarti tidak ada kendala. Jadi secara teori harusnya jika printhead tidak bermasalah maka printer ini harus bisa menghasilkan hasil print yang normal, tidak putus-putus atau tidak macet. Untuk semua cheese cartridge itu disedot manual dan jika ada kelebihan itu bisa kita kembalikan saja ke, jadi tinta kelebihannya kita kembalikan saja ke botol bekasnya ya. Karena apalagi yang original itu harganya sangat mahal, jadi sangat sayang sekali kalau dibuang. Lakukan semuanya sampai semua cheese cartridge yang berjumlah 4 ini kita sedot secara manual tintanya dan pastikan semuanya lancar. Langkah berikutnya setelah semua penyedotan tinta manual selesai, kita tutup kembali. Untuk kemudian kita langsung tes saja printernya, tes print. Jika hasil tes print kurang bagus, maka kita punya opsi untuk mengakalinya dengan cara membuka kembali bagian cover atau penutup atas dari printer Epson L3301 ini. Kemudian bagian selang pembuangan itu kita sedot secara manual. Biasanya secara teori selama tidak ada kendala di printhead, tindakan ini bisa melancarkan kembali hasil print yang tadinya macet atau putus-putus menjadi normal jika tidak ada kendala pada printhead. Setelah selesai penyedotan tinta pembuangan, kemudian kita tutup kembali dan kita langsung tes print. Dan jika hasil tes print masih ada bagian warna yang kurang bagus seperti di sini warna merah dan biru, berarti kita akan fokus di bagian printhead untuk membersihkan bagian printhead untuk warna biru dan warna merah. Fokus di dua warna tersebut. Untuk itu kita harus membuka printhead dari tempat printhead pada printer Epson L3310 ini. Ada 3 baut yang harus kita buka. Bagian depan 1, di belakang 2 ya kalau nggak salah. Kemudian gunakan obeng minus untuk membuka pengunci cheese cartridge pada printer ini. Diangkat, nah itu pengunci cheese cartridge-nya. Selanjutnya membuka baut di bagian dalam. Ada 2 ya, kiri dan kanan. Semua baut sudah berhasil dibuka. Langkah selanjutnya kita mengangkat printhead ke atas. Hati-hati bagian kabel fleksibel, jangan sampai terganggu, terlipat ataupun terkena cairan ya. Tinggal ditarik saja. Pastikan printer dalam keadaan tidak terhubung ke kabel data ataupun ke sumber listrik ya sebelum melakukan proses ini. Oke, sudah berhasil dibuka dan sekarang nanti kita fokus ke printhead. Langkah selanjutnya kita fokus ke printhead. Jadi siapkan Aquades atau paling tidak air mineral lah. Jika printheadnya macet tidak terlalu parah. Secara teori dengan
air mineral, misalnya aqua, disemprot dengan air mineral tersebut, itu biasanya akan lancar kembali jika memang printhead tidak terlalu parah. Tetapi jika ada tinta yang mengering dan sulit untuk dihancurkan dengan cairan mineral seperti Aquades ataupun dari air minum air mineral, maka kita harus menggunakan cairan cleaner atau pembersih yang harga per botolnya ada yang 30.000 untuk 65 ml dan ada juga yang harga di atas 100.000 ya per 65 ml. Kita hanya fokus membersihkan bagian printhead di warna yang memang macet saja. Dan jika macetnya tidak terlalu parah, secara teori ini seharusnya sudah langsung bisa berfungsi kembali secara normal. Nanti akan terlihat seperti ini ya. Jadi kalau printheadnya sudah lancar, itu kalau kita semprot dengan menggunakan cairan itu lancar, tidak sulit untuk kita semprot, dan semua titik-titik pada bagian tinta tersebut itu semuanya tidak ada yang terputus. Secara teori berarti bagian tersebut sudah oke. Jadi teorinya seperti itu ya untuk kita membersihkan printhead. Hati-hati, ini pekerjaan bukan pekerjaan mudah. Berisiko bisa mematikan printer apabila ada cairan yang masuk ke dalam bagian PCB dari printhead ini. Setelah proses penyemprotan bagian macet pada printhead selesai, kita bisa memasang kembali printheadnya ke tempat semula. Dan jika masih ada hasil print yang macet dan putus-putus, otomatis kita harus bongkar kembali, kemudian kita bersihkan kembali, begitu seterusnya. Biasanya kalau tidak terlalu parah, dengan sekali pengerjaan itu sudah normal kembali. Tetapi jika sudah parah, dengan cleaner premium sekalipun yang harganya di atas 100.000 per satu botol ukuran 65 ml, macet misalnya bagian tersebut, kemudian kita rendam selama 3 hari tetap macet, maka ya sudah, tidak ada pilihan lain selain mengganti printheadnya. Jadi demikian untuk sobat semua yang printernya bermasalah, hasil printnya macet, putus-putus, itu dibersihkan dengan cara demikian. Gunakan cairan yang direkomendasikan. Jika menggunakan cairan yang sifatnya korosif seperti campuran dari pembersih lantai dan juga zat tertentu yang sifatnya korosif, maka setelah kita menyemprot dengan cairan tersebut harus langsung kita bersihkan dengan Aquades ataupun air mineral. Itu harus benar-benar bersih. Karena setelah proses penyemprotan dan kita biarkan, maka bagian tertentu pada printhead di dalam itu udah langsung hancur itu. Ada langsung rusak ya. Jadi hati-hati yang menggunakan cairan-cairan yang sifatnya korosif seperti pembersih lantai, kemudian pemutih baju dan lain sebagainya, itu hati-hati saja. Itu harus sudah langsung dibersihkan, tidak tersisa dengan Aquades atau dengan air mineral. Saya kira demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, secara teori selama printhead masih oke, dibersihkan dengan Aquades ataupun air mineral itu sudah cukup. Jika masih tidak cukup, bisa menggunakan cleaner yang dijual di marketplace. Itu biasanya campuran dari isopropil ya, atau alkohol 70% dicampur dengan apa gitu. Nah, itu yang digunakan. Jika disemprot hasilnya bagus, tidak ada macet-macet, maka secara teori sudah oke. Kecuali memang printheadnya itu bermasalah. Bermasalah itu jadi sekalipun hasil semprotan cairan pada printhead itu tidak ada yang putus-putus dan lancar, ketika di print itu tidak menghasilkan print, maka ada bagian tertentu bisa printheadnya atau bisa di bagian tertentu pada printer yang bermasalah.
Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Dukung terus channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video berikutnya.